Halo para pecinta Donghua dimanapun berada. Saya akan bawakan alur cerita Donghua Renegade Immortal episode 86. 对茶和羽意境封印的作用有限，这是谁学炼拳踏法？这炼魂大比的内门弟子之位，不可以拿下。师妹许云，见过师兄。环境。Di episode kemarin Wang Lin berkultivasi di gua dan menghabiskan energi spiritual yang ada di gua tersebut. Belum cukup puas dengan peningkatan kultivasinya, Wang Lin pun mencari gua baru yang memiliki energi spiritual yang lebih padat. Dan akhirnya dia pun menemukan gua yang kaya akan energi spiritualnya, namun terdapat kultivator yang sedang berkultivasi di dalam goa tersebut. Singkat cerita Wang Lin pun mengambil alih goa tersebut dengan paksa, dan ternyata Wang Lin menemukan ruang lain di goa tersebut. Di sana energi spiritualnya sangat melimpah, bahkan bisa dibilang tempat akar dari energi spiritual berpusat di situ. Oke para sahabat Donghua, singkat cerita Wang Lin pun berkultivasi di sana. Wang Lin menyerap semua energi spiritual yang ada di situ. Bahkan energi dari goa-goa lain pun ikut terserap oleh Wang Lin, mungkin karena goa itu pusat atau akar dari energi spiritual sehingga goa lain pun ikut terserap oleh Wang Lin. Dan akhirnya Wang Lin pun bisa membuka segel yang ada di dirinya. Dia juga dengan sangat cepat bisa meningkatkan kultivasinya dan menerobos beberapa tingkat. Sangat di luar ekspektasi Wang Lin, ia bisa meningkatkan kultivasinya hingga 10 kali lipat. Bagi Wang Lin itu menjadi pencapaian yang sangat fantastik, karena di saat dia terluka dan kultivasinya turun drastis, Wang Lin mampu menaikkan kembali kultivasinya dengan sangat cepat. Itu merupakan suatu pencapaian yang sangat bagus. Oke lanjut, waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, musim semi telah berakhir dan kini bulan Juni. Bulan Juni mungkin tidak memiliki arti khusus bagi kebanyakan orang, tetapi bagi para pengikut sekte luar. Sekte pemurnian jiwa di Pilu, itu adalah waktu yang sangat penting. Kompetisi di antara para murid sekte luar akan berlangsung bulan ini. Setelah serangkaian kompetisi, satu murid sekte luar akan menjadi murid sekte dalam. Wang Lin pun mengikuti kompetensi yang diadakan Sekte Pemurnian Jiwa agar bisa masuk menjadi murid dalam, karena saat ini Wang Lin hanya menjadi murid luar Sekte Pemurnian Jiwa saja. Pada hari pertempuran Wang Lin, ia dengan lembut melayang ke arena pertempuran. Seorang murid inti formasi inti yang mengenakan jubah hitam sedang mengelola arena pertempuran ini. Ia menatap Wang Lin dengan dingin dan terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kultivasi Wang Lin hampir sama dengannya. Tidak banyak murid sekte luar yang dapat mencapai tingkat kultivasi ini. Ia berkata, nomor 8972, pertempuran. Teriakan terdengar dari para murid di sekitarnya dan kemudian seorang murid yang pendek dan gemuk melompat keluar dari antara para murid seperti bola daging dan mendarat di arena. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tepat setelah dia muncul, tangannya membentuk segel dan bola api muncul, lalu mereka menghantam ke arah Wang Lin seperti hujan api. Seiring berjalannya waktu, banyak murid sekte luar yang meninggal. Setelah 7 hari, selain dari 100 orang yang berhasil lolos, 50% dari murid sekte luar yang tersisa telah meninggal. Selama 7 hari ini, 4 orang di antara pengikut sekte luar menarik perhatian orang-orang. Di antara mereka berempat, ada seorang lelaki tua berambut abu-abu yang berada di tahap akhir pembentukan inti. Semua orang yang ditemuinya terbunuh dengan teknik yang sama. Yang dilakukannya hanyalah menunjuk orang itu, mengucapkan kata, mati, dan musuhnya akan jatuh dan mati. Ketika Wang Lin melihat teknik ini, dia langsung teringat pada alam Ji dan terkejut. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, teknik ini berbeda dari alam Ji. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang sangat kecil dan kurus. Meskipun ia baru berada di tahap awal pembentukan inti, ia seperti binatang buas. Ia juga mampu mendeteksi aliran energi spiritual sebelum seseorang dapat menggunakan suatu teknik dan akan bertindak sesuai dengan itu. Orang ketiga adalah seseorang yang dikenal Wang Lin. Dia adalah kultivator seperti tukang daging dari Gua 743. Dia memiliki harta karun jimat yang telah membunuh banyak orang.
Semua orang yang dia lawan terbunuh oleh jimat itu. Sedangkan orang terakhir adalah Wang Lin sendiri. Dia melaju dengan cepat dalam kompetisi dan mengalahkan semua murid hanya dengan lambaian lengan bajunya. Hal ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Hari ini adalah hari pertarungan Wang Lin. Dia berdiri di atas panggung sambil melihat lawannya berjalan ke atas panggung dan memperlihatkan senyum aneh. Orang yang muncul itu bukanlah orang asing melainkan petani mirip tukang daging dari Gua 743. Orang yang bertanggung jawab atas pertempuran ini adalah seorang kultivator Naschen Soul tahap awal dari Sekte Dalam. Dia sudah setengah baya dengan cambang yang mulai memutih. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Pertempuran, mulai." Saat dia selesai berbicara, pembudidaya yang seperti tukang daging itu tersenyum pahit dan berkata, "Aku menyerah." Kultivator Naschen Soul terkejut. Dia menatap kultivator yang seperti tukang daging dan bertanya, "Kau menyerah?" Kultivator yang seperti tukang daging itu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Aku menyerah." Setelah itu, dia segera turun dari panggung. Jantungnya berdebar kencang saat dia diam-diam berpikir, "Aku masih memiliki batasan yang diberikan bocah itu di tubuhku. Dia bisa saja membunuhku hanya dengan satu pikiran." Setelah dia turun dari panggung, dia tersenyum untuk mencoba menyenangkan Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan sebelum meninggalkan panggung. Kultivator Naschen Soul itu menatap Wang Lin dengan serius lalu melanjutkan pertarungan kedua. Pertarungan antara si tua yang menguasai mantra kematian dan si muda yang memiliki naluri sangat baik berlangsung cepat. Pemuda itu sama sekali tidak mampu menahan kutukan kematian itu. Saat ia tidak mampu bertahan lagi, ia diselamatkan oleh sinar energi spiritual yang datang jauh-jauh dari Sekte Dalam. Pada titik ini, hanya dua orang yang tersisa dalam kompetisi sekte luar ini, Wang Lin dan lelaki tua yang bernama Sima. Pertarungan antara keduanya dimulai pada hari kedua. Dan hari ini adalah pertarungan Wang Lin dan Sima yang memiliki mantra kematian. Sima mengucapkan kata, "Mati," dan mengaktifkan mantra kematian. Fluktuasi energi spiritual yang aneh segera menyebar dari jari yang dia tunjuk. Mata Wang Lin memancarkan cahaya misterius. Dia tidak bergerak sama sekali saat merasakan mantra kematian. Saat Sima menunjuknya, dia merasakan sedikit aura yin di dalam tubuhnya. Aura yin ini sangat berbeda dari energi yin yang dia gunakan untuk mengolah metode kenaikan dunia bawah. Saat aura yin itu muncul, aura lain muncul di dalam tubuhnya. Kemunculan aura ini mengejutkan Wang Lin. Jika aura itu muncul di tubuh aslinya, dia tidak akan terkejut, tetapi tubuh ini tidak membunuh banyak, tetapi sedikit aura membunuh masih terbentuk. Namun, dengan kekuatan Wang Lin, ia hanya perlu satu pikiran untuk menghancurkan kekuatan misterius ini. Dengan satu pikiran, jiwa asalnya membekukan kekuatan misterius ini. Berkat pemahamannya tentang alam ji, ia dapat langsung melihat mantra kematian itu. Wang Lin menggelengkan kepalanya pelan. Meskipun mantra kematian ini misterius, mantra itu tidak berguna baginya. Dengan sebuah pikiran, kekuatan misterius mantra kematian itu menghilang dari tubuhnya. Saat mantra itu menghilang, pupil mata Sima mengecil, tubuhnya bergetar, dan dia batuk darah. Dia tidak mampu menahan luka yang disebabkan oleh serangan balik mantra kematian, jadi dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, sinar energi spiritual lain melesat keluar dari Sekte Dalam dan menyeret tubuh Sima ke Sekte Dalam. Tanpa ketegangan apapun, Wang Lin menjadi pemenang kompetisi ini. Oke, sampai sini saja, nanti kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.